Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang kawan Diska. Berjumpa kembali dalam program Info Sehat, informasi seputar kesehatan. Tentunya bersama Ilmilia di sini yang akan menemani siang kawan Diska semuanya, tentunya dengan informasi terkait kesehatan. Dan hari ini akan kita bahas salah satu topik kesehatan yang tentunya sangat penting sekali nih ya. Mungkin masih dianggap tabu dan bikin deg-degan nih materi hari ini. Tetapi wajib diketahui khususnya bagi para perempuan. Hari ini akan kita bahas mengenai penyakit kanker serviks. Tentunya saya tidak sendiri hari ini, telah hadir di studio kawan Diska ada dua narasumber kita pada siang hari ini. Ada Dr. Fitria Nur Wahyuningsih dan ada Mbak Nur Heliana Sari STRK. Selamat siang dokter dan Bu Bidan nih ya. Selamat siang. Gimana kabarnya hari ini dok? Alhamdulillah sehat gitu ya, walaupun dalam keadaan berpuasa tetap semangat hadir hari ini untuk memberikan edukasi kepada kawan Diska semuanya ya. Insya Allah. Oke, untuk kawan Diska semuanya yang telah join di IG Live kami di @promkes Kota Madiun. Nantinya jika ada pertanyaan terkait materi yang akan kita bahas hari ini bisa langsung ditulis di kolom komentar dan akan langsung dijawab oleh narasumber kita pada hari ini. Oke. Dokter Fitria dan Mbak Sari gitu ya. Hari ini kan akan kita bahas mengenai kanker serviks gitu ya. Seperti yang kita tahu bersama bahwa kanker serviks ini kan menjadi penyakit kanker tertinggi kedua gitu ya yang diderita oleh perempuan, dan kematiannya pun, angka kematian pun juga cenderung tinggi gitu ya dok ya. Mungkin bisa dijelaskan ya sebenarnya apa sih maksud dari kanker serviks itu sendiri? Jadi kanker serviks ini atau kanker mulut rahim ini ya, itu adalah kanker yang menyerang di area mulut rahim atau yang kita sebut serviks itu sendiri ya. Itu tidak terlihat dari luar, tapi dia adanya di dalam. Kenapa selama ini dia bisa menjadi kanker yang nomor 2 tertinggi? Karena kanker ini adalah kanker yang salah satu yang sulit untuk ditemukan dalam stage awal. Cenderungnya dia akan lebih cepat ditemukan jika kita aktif untuk melakukan pemeriksaan screening lebih awal. Oke, jadi kanker serviks ini dikatakan kalau kita tidak screening mungkin kita tidak tahu gitu dokter ya untuk mengetahuinya gitu. Betul. Ya. Taunya lebih ke telat seperti itu. Mungkin taunya kalau sudah terjadi gejala gitu ya. Iya. Terjadi kayak mungkin gejalanya mungkin apa aja nih dok? Gejala dari kanker serviks ini sendiri mungkin kayak pendarahan itu bisa? Bisa, salah satunya pendarahan. Kemudian bisa ditambahkan Mbak Sari mungkin apa? Jadi gejala yang sering muncul ketika stadium itu sudah lanjut itu biasanya perdarahan di luar siklus haid. Ya. Itu harus aware ya para perempuan ketika dia mengalami perdarahan di luar siklus haid dan terus menerus, dalam artian bisa dikatakan lebih dari 3 bulan seperti itu harus waspada. Kemudian yang kedua adalah perdarahan setelah senggama. Jadi setelah berhubungan seksual keluar darah itu juga harus waspada. Selain itu adalah keputihan yang lama, kemudian yang sebenarnya kalau para wanita tuh pasti merasa oh ini kok jadi seperti ini keputihanku. Jadi sudah merasa sebenarnya ini tidak aware normal. Gitu ya mbak ya. Kalau keputihan biasa kan biasanya pas momen kayak gitu kan. Tapi kok ini keputihannya lama, berbau, kemudian warnanya mungkin hijau, kemudian kental ya seperti itu harus diwaspadai kalau itu terjadi dalam waktu yang cukup lama. Oke, jadi tetap ada gejalanya gitu ya, mulai dari perdarahan, kemudian keputihan itu tadi ya. Nah sebenarnya kanker serviks ini sendiri penyebabnya ini virus apa nih, dokter atau Mbak Sari? Iya. Kanker ini salah satu kanker yang penyebabnya sudah diketahui pasti. Di kanker lain mungkin masih ada faktor yang belum ditemukan. Tapi khusus kanker ini yaitu namanya virus HPV, Human Papilloma Virus. Dan virus ini spesifik ya, dari jenisnya banyak sekali. Tapi yang menyebabkan kanker mulut rahim ini terutama itu dari 2 genotip, yaitu yang genotip HPV 16 dan HPV 18. Dari itu. Jadi disebabkan ini ya virus HPV atau Human Papilloma Virus itu tadi, iya, gitu ya. Betul. Oke, itu
Kemudian siapa saja sih yang beresiko untuk terkena penyakit kanker serviks ini sendiri? Oke. Jadi terutama perempuan ini terjadi bisa di laki-laki dan perempuan. Tapi kasus terbanyak itu ada di perempuan, terutama perempuan yang sudah aktif secara seksual sebelum usia 20 tahun. Kemudian mereka yang memiliki imunokompromis, dia mudah tertular untuk virus HPV ini. Kemudian untuk mereka yang secara ekonomi itu lemah, akhirnya edukasi atau tingkat ilmu pengetahuannya kurang baik. Kemudian untuk mereka yang akses ke layanan kesehatan itu juga terbatas. Oke, jadi ada beberapa memang yang beresiko terkena penyakit kanker serviks itu sendiri ya. Kalau menurut Mbak Sari sendiri, mungkin ada yang menyebutkan ya, kalau misalkan yang beresiko adalah orang yang melakukan aktivitas seksual secara beresiko gitu ya. Sebenarnya aktivitas seksual seperti apa sih yang dikatakan beresiko ini sendiri? Iya, jadi pada prinsipnya sebenarnya semua orang itu bisa terkena virus HPV ini ya. Namun memang yang lebih beresiko itu ada beberapa ya. Salah satunya adalah orang yang berhubungan seksual tidak aman. Dalam artian tidak aman ini sering berganti-ganti pasangan seperti itu. Kemudian orang yang konsumsi rokok, alkohol seperti itu, otomatis kan dengan konsumsi rokok, alkohol itu imunitas juga turun ya seperti itu. Kemudian pada orang-orang yang memang sistem kekebalan tubuhnya tidak baik, jadi itu lebih rentan aja terkena virus HPV ini. Oke, jadi tetap ada gaya hidup juga yang mempengaruhi gitu ya, bukan hanya dari aktivitas seksual, tetapi mungkin gaya hidup yang tidak sehat, merokok, terpapar rokok ini juga beresiko gitu ya, beresiko terkena penyakit kanker serviks. Kalau misalkan aktivitas seksual yang dilakukan terlalu dini, ini apakah juga menyebabkan penyakit kanker serviks? Misalkan menikah pada umur-umur yang memang belum saatnya gitu. Memang belum ini ya, maksudnya belum menjamin. Dalam artian pasti kalau nikahnya dini pasti nanti terkena kanker serviks tidak, tapi lebih beresiko. Kenapa? Karena di usia di bawah 20 tahun ya, di usia muda itu organ reproduksi seorang wanita itu belum matang, belum maksimal, belum berfungsi maksimal. Ketika sudah berhubungan, berarti kan sering terjadi gesekan, kemudian sering terjadi perlukaan di daerah organ reproduksinya itu yang menjadi pintu masuk dari masuknya virus-virus ini ya, bukan HPV aja ya, virus-virus yang lain, jadi mereka ini lebih rentan. Oke, berarti semuanya memang beresiko gitu ya untuk terkena penyakit kanker serviks ini sendiri. Kemudian ada yang menyebutkan ya Dokter dan Mbak Sari, kalau misalkan penggunaan pembalut tertentu atau area pembersih kewanitaan ini juga beresiko untuk menimbulkan terjadinya penyakit kanker serviks ini, sebenarnya mitos atau fakta nih? Kalau dari yang kami dapat ya ilmu sampai sekarang ini masih belum menjadi salah satu faktor resiko. Jadi sebetulnya mungkin hygiene-nya yang menjadi faktor utama untuk mudahnya perlekatan dari virus HPV itu. Tapi untuk jenis pembalut atau kandungan tertentu pada bahan-bahan kimia itu belum menjadi salah satu pencetus seperti itu. Oke, berarti masih belum bisa dikatakan sebagai salah satu penyebabnya gitu ya Dokter dan Mbak Sari ya. Oke, kemudian kalau misalkan kita berbicara lagi tentang gejala dari kanker serviks ini sendiri, selain perdarahan, kemudian ada tadi disebutkan keputihan begitu ya. Kemudian kalau misalkan ada yang mengalami nyeri panggul, ini apakah juga menjadi salah satu gejala? Iya, jadi nyeri panggul itu kan berarti sudah terjadi infeksi ya di daerah panggul atau di daerah di situ semua organ reproduksi wanita ada di situ. Patut dicurigai, walaupun belum bisa dipastikan bahwa itu kanker serviks ya. Jadi infeksi panggul juga bisa. Jadi infeksi kelamin yang kronis yang lama itu juga bisa. Oke. Nah, untuk mengetahui seseorang terkena penyakit kanker serviks ini, metodenya menggunakan apa nih Dok? Kita sampai sekarang ini sudah ada 3 metode. Yang pertama itu yang paling mudah yaitu IVA, inspeksi visual asam asetat ya.
itu paling cepat, paling efisien, itu bisa dilakukan di semua puskesmas. Bisa dilakukan. Kemudian yang kedua yaitu pap smear, itu melihat secara langsung sel yang sudah berubah dari dalam serviks itu sendiri, itu bisa dilakukan dengan pengantar ke lab terdekat. Kemudian yang ketiga yaitu pemeriksaan HPV DNA. Itu pemeriksaan yang lebih early stage atau stage paling awal, karena dia bisa mendeteksi dari virus semenjak dia menempel ke sel itu. Jadi sebelum gejala muncul, virus HPV itu sudah bisa dilihat, dihitung, ditentukan jenisnya dari pemeriksaan HPV DNA. Jadi selama ini sudah ada 3 itu. Dan ada pemeriksaan yang namanya co-testing. Co-testing itu adalah pemeriksaan gabungan dari IVA dan juga HPV DNA. Itu pemeriksaan yang saling melengkapi, memeriksa di awal dan memastikan sel itu sudah berkembang sampai sudah di early stage atau belum, seperti itu. Jadi ada 3 metode yang dilakukan itu dokter metode. Ya, ada IVA, kemudian ada pap smear, dan kemudian ada HPV DNA itu tadi. Kalau di puskesmas sendiri, pelayanan yang diberikan untuk pemeriksaan ini apa nih dok? IVA atau pap smear atau semuanya? Sebetulnya 3-tiganya bisa, tapi kami bekerja sama juga nih. Jadi untuk IVA itu bisa langsung di on the spot ya, di puskesmas dan puskesmas pembantu. Kemudian untuk yang pap smear itu nanti akan ada seperti MOU ya, kami mengirim ke lab terdekat dengan dengan memberikan rekomendasi pengantar. Kemudian untuk yang HPV DNA itu juga bisa dilakukan pemeriksaan di puskesmas, namun untuk tahun ini itu masih dalam anggaran Kemenkes. Gitu. Sudah bisa dilakukan, tapi perlu koordinasi terlebih dahulu. Jadi untuk waktu terbaik untuk memeriksakan diri itu kapan sih sebenarnya? Apakah kita harus menunggu pada saat gejala itu muncul, atau sebenarnya kapan waktu yang tepat dilakukan untuk melakukan pemeriksaan ini, Mbak Sari mungkin? Jadi ketika orang itu sudah aktif secara seksual ya, harusnya dia sudah sadar untuk rutin periksa baik itu IVA, pap smear maupun HPV DNA. Jadi kalau waktu terbaik itu yang pasti dia tidak menstruasi. Ya. Kalau ditanya waktu terbaik itu ya kisarannya antara hari ke-10 sampai ke-20 dari haid pertama. Jadi misalkan haidnya kita tanggal 10, waktu terbaik adalah tanggal 20 sampai 30. Gitu ya. Oke, jadi yang harusnya melakukan tes ini adalah semua yang sudah melakukan aktivitas seksual secara aktif gitu ya. Melakukan hubungan seksual secara aktif. Oke, untuk waktunya ini sebenarnya berapa tahun sekali sih baiknya untuk dilakukan pemeriksaan kanker serviks ini sendiri? Jadi kalau pemeriksaan ini kan tadi disebutkan dokter ada 3 ya. Betul. Jadi IVA ini ketika hasilnya negatif itu bisa tiap 3 tahun. Kemudian pap smear ketika hasilnya negatif itu bisa 5 tahun. Kemudian HPV DNA ketika hasilnya negatif juga 10 tahun. Jadi ya itu waktu yang disarankan. Tapi ketika di tengah-tengah waktu itu ada gejala yang muncul, bisa periksa sewaktu-waktu. Oke, jadi tidak serta-merta dilakukan hanya sekali gitu ya Mbak Sari ya. Misalkan sekali kita melakukan tes, kemudian memang alhamdulillahnya bersih gitu ya, bukan berarti di 3 tahun selanjutnya itu tidak melakukan lagi gitu ya. Memang baiknya berkala gitu untuk pemeriksaannya itu sendiri. Karena waktu infeksi HPV ini kan lama ya, butuh waktu lama. Jadi kalau ketika ini masih sehat, alhamdulillah, belum tentu kita nanti 5 tahun ke depan sehat. Kan tergantung pola hidupnya, imunitas kita bagaimana. Oke, betul sekali. Kemudian syarat yang harus dilakukan ini apa aja sih Mbak Sari untuk melakukan tes IVA ini sendiri? Syarat utamanya dia tidak sedang menstruasi, ya. Jadi dia harus dalam kondisi bersih, karena daerah menstruasi itu kan mempengaruhi nanti visualitas dari petugas itu dalam membaca hasil IVA itu. Kemudian dia tidak sedang memakai pembersih vagina. Jadi
biasanya kan pakai cairan-cairan yang dimasukkan ke dalam vagina agar keset dan sebagainya betul ya. seperti itu. Daun sirih itu ya, Mbak Iya, itu Sari ya? sebaiknya 2 hari tidak pakai seperti itu. Kalau mau periksa IVA atau pap smear. Dan juga tidak habis berhubungan seksual 2 kali 24 jam 2 hari. Oke, jadi memang ada syarat tertentu yang Iya. harus dilakukan gitu ya sebelum melakukan pemeriksaan IVA itu sendiri gitu ya. Salah satunya tadi adalah tidak berhubungan seksual selama 2 kali 24 jam, tidak menggunakan alat-alat pembersih kewanitaan gitu ya, Iya. karena hasilnya nanti akan berbeda gitu ya Mbak Sari ya? Mempengaruhi. Akan Kan mempengaruhi. kalau pap smear itu juga dilakukan pemeriksaan laboratorium, yaitu bisa berpengaruh. Berpengaruh gitu ya. Oke, kemudian kalau misalkan seseorang sudah melakukan pemeriksaan, kemudian hasilnya positif, ini apakah sudah mesti positif kanker gitu dok? Jadi ada beberapa interpretasi ya untuk pemeriksaan ini. Jadi selama ini kita tidak hanya satu modalitas ya. Jika misal IVA sudah ditemukan positif, itu memang ada kemungkinan sudah mulai masuk ada perubahan sel, masuk fase awal lesi prakanker gitu. Nah itu biasanya ada terapi yang namanya krioterapi, itu terapi dingin. Tujuan terapi itu untuk mematikan sel sedini mungkin dengan dengan gas supaya dia beku, kemudian sel itu mati, tidak berkembang menjadi kanker. Itu sekarang sudah bisa dilakukan di puskesmas. Oke. Tapi untuk terkait bagaimana mengakses ke sana nanti bisa dihubungi ke puskesmas masing-masing. Oke. Terus yang bagi yang IVA pap smear positif itu biasanya akan kami lakukan rujukan ke vaskes selanjutnya. Kemudian untuk yang pemeriksaan HPV DNA, jika memang sudah ditemukan virus HPV, terutama virus yang tipe 16-18 yang terutama menjadi genotip yang penyebab kanker itu, maka akan kami lakukan rujukan langsung ke spesialis obgyn di rumah sakit di vaskes kedua, seperti itu. Jadi tetap ada tidak lanjutnya gitu dokter ya? Betul. Tidak serta-merta pada saat di puskesmas kemudian positif gitu, kemudian jadi kanker gitu dokter ya? Betul. Tetap masih harus perlu interpretasi selanjutnya. Oke. Kemudian dok, kalau misalkan seseorang sudah didiagnosa kanker gitu ya, itu kan pasti menyebutkan stadium. Ada stadium 1, stadium 2, sampai stadium 4. Sebenarnya apa sih yang bisa pasien ini dikatakan stadium 1, 2, 3 ini berdasarkan apa nih dok? Untuk dipahami dalam supaya simpel gitu ya. Betul. Stadium 1 sampai 2 itu biasanya masih di lokasi yang sama, masih di satu lokasi. Tapi jika sudah masuk ke stadium 3 dan 4, itu artinya kanker itu sudah mulai menyebar ke organ yang lain. Itu untuk apa? Nanti kedepannya untuk menentukan terapi, untuk menentukan bagaimana tipe penanganan, dan juga menilai 5 tahun ke depan. Untuk jika ini ditangani di stage yang lebih awal, ini 5 tahun ke depan chance-nya untuk keberhasilan pengobatan kanker ini berapa gitu sekarang. Jadi stage ini menunjukkan di mana lokasi kankernya dan sudah seberapa jauh kanker itu mengenai organ-organ yang lain. Seperti itu. Jadi memang stadium ini juga tergantung ya penyakitnya ini seberapa jauh di dalam tubuh seseorang gitu dokter ya. Apakah sudah menyebar gitu ya? Iya. Oke, dan pengobatannya sendiri apakah disesuaikan juga dengan stadium yang diderita oleh pasien dokter? Betul sekali. Jadi pengobatan, kemudian chance untuk 5 tahun kita melihat bagaimana kanker itu berkembang, itu bisa dilihat dari stadium kanker itu berada. Semakin tinggi stadium sudah pasti kanker itu sudah menyebar di mana-mana. Chance-nya mau tidak mau pasti lebih turun, atau kita bilangnya fatality rate nih. Seperti itu.
Jadi pentingnya untuk pemeriksaan dini gitu dokter ya, agar bisa diketahui lebih awal gitu ya, Betul. agar tidak berkembang menjadi stadium yang lebih lanjut gitu ya. Betul. Nah pertanyaannya, banyak orang mungkin yang merasa takut gitu ya Mbak Sari untuk melakukan pemeriksaan. Mungkin takut akan hasilnya atau takut pada saat pelaksanaannya, karena mungkin beberapa yang menganggap ini sakit. Ini sebenarnya sakit nggak sih Mbak Sari untuk dilakukan pemeriksaan ini? Nah, kalau bicara sakit itu kan memang ambang nyeri seseorang kan berbeda ya. Betul. Kalau sakit, kalau menurut saya pribadi, karena saya juga pernah ya dilakukan pemeriksaan itu, tidak sakit. Tapi mungkin ada rasa tidak nyaman sedikit ya ketika area sensitif kita dimasukkan sebuah alat ya. Pasti kita udah ini dulu, udah apa ya, nanti sakit Kayak biye gitu ya. Sebenarnya tidak ya, hanya ada perasaan tidak nyaman sedikit, toh itu juga tidak ada 5 menit selesai. Yang sudah sering periksa IVA pasti sudah ini malah minta lagi, itu kapan ada lagi, Oh gitu ya. itu kapan bisa periksa lagi, seperti itu, karena merasakan tidak sakit. Kalau sakit kan nggak mungkin kembali. Karena mungkin sakitnya sebentar gitu ya, tapi manfaat yang akan diperoleh nantinya juga akan berlangsung lama gitu ya Mbak Sari. Sakit sedikit mungkin bisa ditahan gitu ya. 5 menit ya Mbak Sari ya sakitnya ya? Segitu aja. Tidak sampai setengah jam. Operatif atau tidak. Nah gitu, ada ya Mbak Sari yang misalkan mau dilakukan pemeriksaan kemudian mundur lagi, ada nggak Ya, seperti itu? sudah mindsetnya udah Takut duluan gitu ya? Seperti itu kadang tuh yang memperlama proses tindakan. Sebenarnya kalau orangnya kooperatif kayak gitu cepat sekali. Karena IVA sendiri cuma 1 menit prosedurnya. IVA itu melihat hasilnya itu 1 menit. Jadi kurang lebih 5 menit. 5 menit aja ya, tidak sampai 1 jam gitu ya? Enggak. Ya ada gitu ya. Oke, kemudian kita masuk pertanyaan selanjutnya nih ya. Untuk wanita yang sudah menopause ini apakah juga perlu melakukan tes? Iya, tetap untuk melakukan tes karena mungkin di masa sebelum menopausnya sudah terkena HPV. Jadi virus ini kan berkembang untuk menjadi kanker itu butuh sekitar 10 tahun. Lama juga ya dok ya ternyata ya. Jadi mungkin beliaunya terpapar sebelum menopause. Jadi di pedoman Kemenkes itu bisa sampai usia 69 tahun untuk dilakukan pemeriksaan HPV DNA ataupun HPV DNA. Iya. Jadi tetap harus melakukan tes gitu ya, walaupun sudah menopause juga harapannya juga tetap aware sama dirinya sendiri untuk melakukan tes IVA atau pap smear ini sendiri gitu dokter ya. Oke. Kemudian apakah vaksin HPV ini bisa menggantikan deteksi dini? Kan sekarang ada ya vaksin HPV. Dan sekarang pun juga di anak-anak sekolah juga sudah ada ya untuk vaksin HPV di program BIAS itu sendiri. Apakah ini bisa menggantikan nantinya? Sebaiknya ini menjadi seperti dua pintu untuk menjaga ya. Jadi vaksin tetap dilakukan, tapi screening juga tetap harus dilakukan. Karena seperti semua vaksin, baik vaksin-vaksin yang lain itu masih ada maksudnya mungkin ada ini antibodinya yang belum terbentuk maksimal seperti itu pada beberapa orang yang imunokompromis terutama. Sebaiknya tetap melakukan screening. Jadi double protect ya. Jadi proteksinya berlapis-lapis gitu. Betul, ya agar memang virus HPV ini tidak pada kita gitu ya. Jadi ada terlindungi ya selain dari vaksin, kemudian kita juga rutin melakukan deteksi dini ini sendiri gitu ya. Oke, kemudian nih dok, kalau seseorang sudah terdiagnosis kanker serviks, apakah ada kemungkinan untuk sembuh? Dari literaturnya ya, itu jika di early stage atau di stage 1-2 itu 5 tahun dicek kemudian tuh dari 9 orang tuh bisa sembuh. Tapi jika sudah di end stage atau di stage 3-4 dari 5 tahun itu dari 10 orang itu hanya 2 orang yang bertahan. Jadi seperti itu. Mungkin juga tergantung stadium juga ya dokter ya. Betul. Tapi jika ini masih dalam bentuk infeksi virus tanpa terjadi perubahan sel, asal imunitas membaik
dalam waktu 2 tahun itu biasanya eliminasi sendiri atau virus itu bisa dihilangkan oleh sistem imun orang tersebut. Kemudian kalau kita berbicara tentang pengobatan ya, pengobatan apa sih yang bisa dilakukan untuk mengobati orang dengan pasien dengan kanker serviks ini sendiri? Apakah semuanya harus melakukan kemoterapi gitu? Iya, ini seperti yang disampaikan tadi, itu tergantung stage-nya, tergantung kondisi pasiennya, tergantung pilihan modalitas yang ada juga. Tapi untuk terapi awal, untuk lesi prakanker yang tersedia di puskesmas itu dengan krioterapi itu mencegah sebelum masuk stage 1 bahkan itu masih lesi prakanker seperti itu. Tapi untuk pengobatan dan lain-lain itu nanti ada di wilayah vaskes kedua. Kemudian Mbak Sari, kalau misalkan saat ini ya di puskesmas sendiri mungkin menjumpai nggak pasien yang sebenarnya sudah dicurigai mengarahnya ke situ, tetapi tidak mau melakukan metode pap smear atau IVA test. Ini gimana nih Mbak untuk menangasinya? Kalau mencurigai secara langsung kita kan tidak bisa ya kalau tanpa melakukan pemeriksaan. Cuma yang menjadi tantangan kita di masyarakat itu, kita kan tugas kita ya, awareness itu kan Menyadarkan iya, gitu ya. kita lakukan itu baik di posyandu, di pertemuan masyarakat, kemudian baik itu di pelayanan di dalam gedung puskesmas ya. Namun hambatan yang paling sering itu ya itu tadi, yang pertama adalah takut. Itu yang sering membuat kita itu sulit gitu ya untuk pasien itu mendapatkan pelayanan ini. Jadi yang pertama takut, entah itu takut pemeriksaannya, Betul. takut hasilnya. Itu Nah, yang pertama. itu. Yang kedua malu. Nah, Nah, itu malu itu juga mengalahkan rasa takut kadang ya. Jadi malu nanti ketemu bidan lagi, malu. Padahal kita setelah memeriksa kan tidak ingat lupa ya. Sebenarnya lupa gitu ya. Iya, Tenaga yang kesehatan. nanti kalau posyandu ketemu saya malu karena dia merasa saya tahu. Padahal enggak gitu. Yang ketiga itu merasa belum perlu. Wong saya tidak ada gejala kok gitu. Kenapa harus diperiksa-periksa? Jadi kalau orang yang kita curigai itu sulit ya Mbak ya tanpa dengan pemeriksaan ya. Jadi kita mencurigai orang itu kalau sudah ada gejala, kecuali ada gejala. Kalau belum ada gejala kita belum bisa mencurigai seseorang karena kan enggak bergejala biasanya, sehat-sehat saja. Yang penting awareness di pemeriksaan dulu. Jadi mungkin stigma yang di masyarakat saat ini mungkin kalau misalkan kanker serviks ini pasti hubungannya dengan perilaku yang agak nakal. Ini berarti salah ya seperti ini? Ya kurang tepat lah. Kurang Bukan tepat salah, ya. tapi kurang. Karena memang penyebabnya selain aktivitas seksual tadi ada juga pola hidup yang tidak sehat juga. Jadi mungkin stigma ini yang harus dihilangkan gitu ya. Oke. Dan tantangannya juga di puskesmas sendiri saat ini adalah dari pasien itu sendiri mungkin merasa takut, merasa malu itu ya Mbak Sari, yang harus disadarkan ya kepada pasien-pasien khususnya di Kota Madiun untuk perempuan-perempuan gitu ya. Oke, kemudian nih mungkin yang terakhir nih, pesan yang ingin disampaikan kepada kawan Diska semuanya hari ini tentang materi yang kita bahas hari ini. Mungkin dari dokter dan Mbak Sari ada? Silakan, siapa dulu? Kalau dari saya ya, karena mungkin saya karena sering bertemu dengan pasien saya kan wanita-wanita ya. Betul. Jadi pesan saya adalah sekarang itu negara sudah memfasilitasi sedemikian rupa ya, pemeriksaan screening kanker rahim ini. Kenapa negara itu begitu aware? Karena beban negara yang dari kanker rahim ini luar biasa. Ya, kalau kena kanker rahim, kemoterapi itu satu kali sudah berapa juta. Dan kalau dia butuh beberapa kali kemoterapi itu sudah sangat menjadi beban negara. Jadi pesan saya bagi semua ibu-ibu wanita yang sudah aktif secara seksual ya, untuk melakukan screening atau deteksi dini kanker leher rahim. Bisa ke puskesmas terdekat, monggo nanti bertemu dengan petugasnya. Kalau toh belum punya gambaran mau periksa yang mana dulu, IVA, pap smear atau HPV DNA, nanti bisa konsultasi ya. Karena apa? Mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Dan wanita itu harus peduli dengan dirinya sendiri, harus cantik luar dalam.
ya. Karena wanita itu kalau bukan dirinya sendiri yang peduli, itu siapa? Dan di dalam rumah ketika wanitanya sakit, satu rumah itu Ikut sakit. ikut sakit semuanya. Semuanya ikut sakit. Harus cantik luar dalam gitu ya dari Mbak Sari. Dari dokter ada yang mau disampaikan nih dok? Ya mungkin menambah dari Bu Sari yang sudah bagus tadi ya. Ini ibu itu tidak ada pengganti. Nah, betul sekali. Jadi seorang ibu yang sakit adalah seluruh keluarga. Yang terganggu juga anak-anak juga. Pendidikan, ekonomi, keluarga itu kedepannya itu bergantung pada seorang ibu. Jadi mari kita jaga keluarga kita dengan melakukan screening ini dari awal. Jangan takut karena dari beberapa testimoni yang sudah berjalan selama ini, rasa sakit itu subjektif dan seperti yang sudah disampaikan tadi, rasa sakit sementara yang hanya sebentar itu manfaatnya lebih besar daripada rasa sakit itu. Jadi mari kita jaga keluarga kita. Mari kita jaga kesehatan kita dan aware pada kesehatan kita sendiri gitu ya dokter dan Mbak Sari ya. Dan pesannya untuk kawan semuanya ya, khususnya bagi para perempuan gitu ya, jangan takut, jangan malu untuk segera melakukan deteksi dini gitu ya, karena Puskesmas di Kota Madiun sendiri sudah memfasilitasi gitu ya. Jadi jangan takut untuk melakukan tes, tapi takutlah pada keterlambatan karena masalah yang lebih awal ditemukan ini jauh lebih mudah diobati daripada menunggu gejala yang muncul gitu ya. Oke, terima kasih kepada dokter dan Mbak Sari yang sudah berkenan hadir hari ini untuk memberikan info yang sangat bermanfaat sekali untuk kawan Diska semuanya. Mungkin next kita bisa ngobrol lagi dengan topik kesehatan yang lebih menarik lagi. Untuk kawan Diska semuanya jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kami di kawan Diska 5145. Ilmilia pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.